warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lintang Sana, tentunya di acara podcast Peci Kopi edisi kali ini Selasa malam Rabu di 2 Agustus 2022. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan lagi dalam kondisi yang cukup baik. Amin. Dan pada malam hari ini di podcast kami di Lintang Sana kedatangan dua bintang tamu ya, narasumber yang masih sangat muda-muda. Dan untuk kedua narasumber sudah duduk bersama saya ya, tentunya di sebelah kanan saya. Untuk mau Mas perkenalkan diri? Saya. Iya, sebelah kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalul Akhil Saputra dari RT 4 RW 3. Saya menduduki di jabatan Wakil Ketua 2 di IPNU PPN di IPNU Ranting Desa Selarang Lor. Mungkin itu saja. Aktivitas selain di organisasi? Aktivitas di organisasi, saya menjadi mahasiswa di suatu perguruan tinggi di Politeknik. Setinggi berapa? Itu perguruan dhuwur di Politeknik Harapan Bersama. Dan aktivitas saya juga mengikuti grup Hadroh Ahyarul Muhibbin Taman Pendidikan Al-Quran Baitus Salam. Nanti kalau misal ada yang mau hajatan bisa calling. Kalau nggak salah rekan Alus sebagai rekan ya. Alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Oke, terima kasih Iya, Mas Alul. sama-sama. Untuk yang sebelah kiri saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo Sugeng Wijoyo. Saya berasal dari terutama di Selarang Lor ya, dan saya menjabat sebagai Ketua IPNU dari tahun 2021 sampai nanti 2023 insya Allah. Amin. Kalau enggak ya 2022 Yes. udah cukup. Cukup. Oke. Ini sebelum ke pertanyaan yang sudah disediakan sama media, ini pertanyaan dari saya pribadi ya. Oh iya, siap. Insya Allah, bismillah. Mas boleh diminum? Mangga. Iya, nyerup. Semuanya lebih. Ya, barangkali ada sponsor. Iya, untuk rekan-rekan ya, ini sebenarnya kan masih di organisasi seputar IPNU ya. Iya. IPNU sendiri itu sebenarnya apa? Karena jujur saya dari dulu itu kurang ber-IPNU. Oh iya, siap. Jadi mohon dijelaskan untuk yang monggo untuk rekan Mas Alul sama Mas Eko salah Mas Eko satunya. mohon. Mas Eko sebagai ketua yang menjelaskan. Monggo Mas Eko. Untuk menurut saya masalah apa ya tadi IPNU ya. Iya, organisasi IPNU. Menurut saya ini organisasi IPNU dan IPPNU itu adalah organisasi yang wadahnya itu dari kalangan pelajar. Nah, di dalam organisasi ini pun mencakup banyak ilmu. Entah itu dari ilmu masyarakat, ilmu sosial, dan terutama di ilmu agama. Jadi ini sangatlah penting buat pemuda dan pemudi yang notabene pelajar dan non pelajar. Ini sangat penting karena untuk bekal kehidupannya di masa depan. Karena manfaatnya juga banyak, terutama ya kayak di bidang ilmu keagamaan. Kita tahu bahwa ilmu agama itu penting. Jadi kapan lagi kalau kita nggak mencari. Oke. Untuk anggota sendiri itu misalnya dimulai dari umur berapa Mas Eko? Untuk masalah umur kita ya paling kecil dari umur berapa ya, SD kelas 6 lah masih sampai
Masih bisa masuk. Masih bisa masuk sampai kuliah tadi Mas Alul. Oh iya. Intinya ada keniatan lah untuk mau mengikuti organisasi IPNU IPPN. Asik. Ya, betul. Untuk ini pertanyaan berikutnya, Oh iya. program apa yang sudah direncanakan ataupun yang sudah berjalan pada, terutama program-program sudah berjalan pada bulan ini? Oh iya. Ya, izin menjawab. Dari IPNU IPPNU Desa Selarang Lor itu program yang sedang berjalan. Untuk kesehariannya itu ada pertemuan rutin setiap 2 minggu sekali malam Ahad. Nah, yang selanjutnya program yang sedang berjalan itu ngaji bersama Rois Surya Nahdlatul Ulama Desa Selarang Lor, Ustadz Solihuddin, setiap malam Kamis 1 minggu sekali. Dan program yang akan datang di bulan Agustus, insya Allah kami akan mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan bertujuan menjalin silaturahmi terhadap masyarakat pula, terhadap anggota IPNU PPNU dan yang lainnya. Yang insya Allah ada 2 kegiatan. Yang pertama mengadakan upacara, yang kedua mengadakan perlombaan. Dan insya Allah kita akan berkolaborasi dengan Fatayat Nahdlatul Ulama Desa Selarang Lor. Oke, siap. Terima kasih. Nah, untuk program yang sudah berjalan baru-baru ini ya, kalau nggak salah kemarin-kemarin lah ya, Iya, baru kemarin. sempat ada ibaratnya dalam rangka menyambut tahun baru Islam yang Betul, ke betul sekali. 1444. Iya. Kalau nggak salah ada itu keseruannya di Pawai Obor ya. Pawai Obor. Lah itu bisa di kira-kira nggak itu peserta dari Pawai Obor itu ada berapa orang? Waduh, Kalau dihitung mah nggak bisa. kalau dihitung nggak bisa, paling cuma dari organisasi masyarakat, perwakilan dari RW dan badan otonom. Itu. Lebih dari 1.000. 1.000 lah. Kemarin ramai banget dan saya suka suka keramaian. Oke, kembali ke rekan Eko ya. Iya. Lah ini kan tuh biasanya kalau organisasi ya ada misalnya kalau rutinan terus ada kumpul-kumpulan yang semacam-macam perkumpulan ataupun rutinan itu ada perbedaan pendapat Iya. ataupun gagasan ataupun ide. Lah itu caranya gimana ya ibaratnya untuk mensatukan ataupun menyelaraskan dari pemikiran-pemikiran yang tak serupa. Untuk rekan Eko bisa dijawab. Nah, untuk permasalahan ini memang ini yang sangat sulit ya. Iya, betul. Sangat sulit, tapi bagi saya itu menyenangkan. Karena apa? Tantangan juga ya. Tantangan juga menyatukan 1, 2, 3, 4, 5 pendapat menjadi satu. Iya, Nah, betul. contohnya itu bisa menjadi apa ya, tolak pikir dari rekan dan rekanitanya. Kalau ada pendapat seperti itu kan otomatis rekan dan rekannya itu berpikir. Iya. Berpikir Makanya keras. itu yang paling kami suka. Kenapa banyak pendapat harus kita menjadi satukan, karena ya seperti itu, setiap permasalahan harus ada Penyelesaian. entah itu apa ya, ibarat kata di sini usul ternyata ngambilnya yang ini, kita kan yang terbaik lah ngambilnya. Iya. Jadi ya bagaimanalah caranya kita mengambil titik tengahnya permasalahan seperti itu. Ya, oke. Untuk anggota sendiri yang aktif sekarang ya di organisasi IPNU itu kira-kira ada berapa? Ya kalau digabung sama rekan dan rekanitanya tuh itu alhamdulillah lebih dari 60 lah. Lebih dari 60 digabung. Karena dari dulu kita setiap program kerja, setiap pertemuan rutin itu selalu digabung sama IPPNU. Iya, betul. Jadi digabung jadi satu Iya. antara IPNU sama IPPNU. Mudah-mudahan untuk rekan Alul ya. Iya, betul. Tadi sempat berbicara soal hadroan juga ya. Waduh, iya. Monggo. Kayaknya mau Oh, iya. Pokoknya nanggap. Lah kalau misalkan suatu saat itu bisa ibaratnya ada suatu acara ya Ya, yang betul. memang mengharuskan ibaratnya
apa sih istilahnya, menyewa ataupun apa sih ya? Iya, betul. Istilahnya. Nanggap lah. Iya. Bahasa Istilahnya sekarangnya nanggap lah ngomong ya. Nah, nggak kayak dangdut. Itu untuk administrasinya sebenarnya dipatok atau memang terserah kita atau secara sukarela atau bagaimana? Untuk hadro itu dari kami tidak mematok Iya, seberapa. sekian ya. Tidak mematok, bahkan tidak membayar pun tidak apa-apa. Oh, ya. Karena kita juga kan suka selawatan, suka ibaratnya ya senang hadroan lah ya. Iya. Terus tidak berkat bayar apa-apa, sementing tuan rumah Penting ikhlas. nyangking. Ya, penting nyangking. Ya. Sementing tuan rumah ikhlas, penting bocah yang kok nyangking ya. Begitu. Lanjut Mas Alul. Apanya? Lanjut. Ya terus paling dari administrasi paling apa ya, besar-besarnya kami cuman mendapat dari di bawah dari 500 lah, Oh iya. paling segituan, Oke. di bawah 500-an. Nah, untuk program yang sekarang lagi direncanakan di organisasi IPNU untuk rekan Eko seperti yang Mas Alul bilang tadi itu ada 17 Agustus. Iya. Lah, Hari. untuk 17 Agustus itu di dalamnya itu ada program acara-acara apa aja, Mas? Rencana untuk masalah 17 Agustus itu memang rencananya banyak sekali, tapi nanti jadi atau enggak Iya. kita lihat saja nantilah. Iya. Intinya Ini wacana dulu ya. di bulan Agustus, di 17 Agustus insya Allah ada apa ya, surprise lah dari kita. Amin. rekan-rekan kita. Amin, amin. Tunggu saja masyarakat Desa Selarang. Aduh. Oke. Wah, oke. Ya mungkin itu. Kaget. Kaget. Ya, Oke lah, terus untuk 17 Agustus tetap nanti ya diadakan upacara juga ya. iya insyaallah. Itu bisa dilaksanakan di mana, di lapangan atau kan memang ada tempat-tempat khusus atau memang Waduh, tak cuma Untuk masalah tempat apa ya, memang keinginan dari kita itu IPNU PPNU seperti dulu kita melaksanakan upacara di lapangan Selarang Mall. Nah, kalau nanti dari kepala desa mengizinkan, ya kita nanti di lapangan desa Selarang Mall. Iya, betul. Ya, untuk pertanyaan terakhir nih, Waduh. dari sekian pertanyaan yang sudah Sebujuk saya terakhir. lontarkan, untuk yang terakhir Waduh. pesan dan kesannya untuk rekan Alul pribadi, kesannya apa, terus untuk secara umum monggo Oh, iya. bisa disampaikan. Kesan saya mengikuti IPNU PPNU Desa Selarang Lor itu menyenangkan dan membahagiakan, dan menyenangkannya karena apa ya, dari IPNU PPNU itu saya dapat belajar berbicara di depan umum. Iya, iya. Saya pernah ini sedikit cerita, saya pernah waktu itu ada tugas dari dosen untuk mempresentasikan hasil Iya. apa makalah lah Ah. gitu. Dan saya menyampaikannya itu tidak dengan beban yang begitu berat. Jadi kayak ngalir aja gitu. Terus sampai dosennya itu bilang, "Kamu kok sebegitunya bisa ngomong sama Oh, iya. yang lain lah, ibaratnya kalah sama yang lain." Terus saya bilang, "Ya saya karena ikut organisasi." Berarti sebelum di organisasi, Wah, saya tidak menjadi apa-apa. Dan saya di IPNU juga belum menjadi apa-apa. Luar Gitu. biasa. oke, sangat luar biasa ya. Pesannya mungkin untuk rekan dan rekanita mengikuti IPNU PPNU itu jangan apa ya, jangan menjadi beban ya. Nek bisa jadi bahagia nek angger misal durung oleh dari wong tuane ya ora apa-apa, ora aja mengati sih. Terus untuk podcast Peci Peci Kopi dan Kopi. Tentang Sanga Media ini saya sangat Luar biasa. apresiasinya, dan saya sangat bahagia bisa diundang kemari, karena yang diundang kemari ini tamu-tamu luar biasa, tamu-tamu agung istimewa. Tamu-tamu aku gede.
sekali seperti pembawa acara. Gitu. Oke, terima kasih rekan Alul. Kembali ke rekan Eko dengan pertanyaan yang sama ya. Kesan dan pesannya untuk diri sendiri ataupun nanti pesan buat yang belum masuk Ibnu, monggo bisa dijabarkan. Untuk dari saya pribadi untuk masalah pesan saya itu pesannya banyak sekali, tapi yang saya ambil dari selama lebih dari 10 tahun mengikuti Ibnu IPPNU, yang ambil kesimpulan saya memanfaatkan. Karena apa? Saya mengambil kesimpulan memanfaatkan karena tidak ada lagi selain organisasi Ibnu IPPNU yang bisa bermanfaat untuk pribadi sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain. Contohnya, saya bisa membaca tahlil. Iya. Nah, membaca tahlil itu bisa untuk saya sendiri, Iya. dan juga untuk orang lain. Iya betul. Terus yang kedua, berbicara di depan umum. Nah, banyak sekali kan di acara Iya. pengajian yang tuan rumahnya nggak mau bicara secara langsung, yang Sambutan Iya, ya sambutan. ibaratnya. Nah, Perwakilan Ketika- terus. bisa ya ketika bisa nanti disampaikan saya ataupun yang lain. Iya betul. Itu yang saya ambil kesimpulan dari Iya. lebih 10 tahun mengikuti Ibnu IPPNU. Iya. Jadi memang manfaatnya banyak sekali ya Iya, betul setelah sekali. bergabung di organisasi Ibnu, bisa berbicara di depan umum ya kan. Seperti saya ini jujur deg-degan karena memang di situ orang pernah bergabung dengan Ibnu. Padahal tangganan ya Kang. Tapi kan ngomong kayak begitu. Iya. Bener. Sung. Meringat gitu yang di pas sama mana. Jadi cukup ya untuk podcast pada malam hari ini. Untuk rekan Alul mohon bisa dibantu untuk pemirsa di rumah ataupun di mana untuk mensubscribe di Oh, channel ya, Lentang siap. Sanga. Halo semuanya, halo guys. Halo guys, untuk seluruh masyarakat Desa Saranglor dan seluruh masyarakat Indonesia, monggo di subscribe channel media Lentang Sanga, medianya masyarakat Indonesia. Di subscribe, di komen, di share, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi dari Terbaru dari video. notifikasi terbaru dari channel media Lentang Sanga. Untuk rekan Alul dan rekan kembali ke pertanyaan untuk rekan Alul dan juga rekan Eko ya. Untuk tantangan terberat ya selama berorganisasi dalam Ibnu dan IPPNU, monggo rekan Alul terlebih dahulu untuk menjawab tantangannya itu seperti apa, atau memang akak urunan bahaya atau memang hari kumpulan pada kangelan atau Oh, iya, kepimen. siap. Monggo Mas Alul bisa dijelaskan. Untuk tantangan terberat sebenarnya banyak. Ya, Yang pertama salah satunya. ya dari sebanyak itu saya mengambil merekrut anggota yang tidak aktif. Iya. Anggotanya pernah aktif tapi pas tahun ini nggak aktif lagi. Nah itu tantangan terberat, dan mungkin ini sudah mau diminimalisir dengan cara kita main ke rumah rekan tersebut. Itu merupakan salah satu trik atau cara. Itu Trik ya, atau trik, cara? Iya, solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Main ke rumahnya, kita ngopi-ngopi dan kita bernyanyi bersama. Asik. Untuk menarik anggota tersebut untuk bisa aktif lagi. Terus tantangan yang selanjutnya mungkin dari Dewan Pengurus Harian Iya. Ibnu-nya tuh, kalau misal ada yang berpendapat dan pendapatnya itu mungkin tidak terpilih atau tidak terjaring, itu mungkin ada rasa gimana lah, ada rasa kayak dinyong, kayak orang ditimbali lah ibaratnya usulannya. Tapi dengan begitu kita ibaratnya mendewasakan dari pengurus-pengurus tersebut, paling begitu saja. Oke, cukup. Terima kasih untuk rekan Alul. Dari tantangan terberat sudah terjawab. Jadi ini untuk yang kembali ke Mas Eko, bukan yang saya tanyakan itu tantangan terberatnya. Sekarang
kiat dan trik lah serta harapannya Mas Eko ke depan ya untuk organisasi itu. Biasanya kan kalau misalnya organisasi itu ada rekan ataupun rekanita yang lama aktif, ternyata suwe orang makat maning ngono kan lah. Itu ada trik dan kiat-kiat khusus nggak untuk menarik kembali ke organisasi? Ya memang ini masalah besar karena kalau organisasi itu tidak ada anggota, Iya. tidak ada pengurus, otomatis organisasi itu Tidak akan bisa berjalan ya, iya. berjalan. Nah, triknya untuk masalah ini mungkin dari saya ya seperti itu, kita silaturahim kepada rekannya, Iya. sambil ya ibarat katanya ngapik-ngapiki maning emen gelem Iya. angkat maning. Bahasanya orang tua nyelondoi ya. Iya, waduh, tuan macam masih orang ngerti. Oh, tua sih ya. Dari politiknya kayak nyogok. Iya. Cuma nyogoknya halus lah, silaturahim disit. Nah terus untuk masalah harapan Iya. untuk organisasi IPNU IPPNU khususnya di Selarang Lor ini, harapan saya tetap berjalan walaupun 10, 20, 30, 40 anggota. Berarti bina zaman degreg ya, Iya. tetap bukti gue anggotanya Sepira tetap jalan. Terima kasih untuk kehadiran malam ini. Dan sebelumnya mohon maaf ya bila memang ibaratnya ini kali pertama kali saya podcast, jadi dari bahasa dan pengolahan kata mungkin ya Libet. Pada bahaya. jadi mohon maklum ya. Campuran, iya. Jadi Pada untuk bahaya itu campuran. saya akhiri ya untuk yang pada malam hari ini. Hmm. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan kami ya. Ya, terima kasih untuk media Lintang Sanga dan podcast Peci Kopi. Saya bahagia sekali menyawali kelambi mak sing YouTube. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Channel ini media Lintang Sanga dari Semarang Lor. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel media Lintang Sanga. Oke. Terima kasih.